Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita diberikan rahmat dan diberikan wadud dan rahmah untuk kemudian tetap menjalankan kehidupan kita, dihidupkan senantiasa oleh Gusti Allah untuk senantiasa mampu bersyukur kepada Gusti Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah insyaallah. Dan sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tanpanya kita mungkin tidak akan pernah bisa berada di dalam nur Islam dan bersatu sebagaimana kita di dalam majelis kali ini. Bapak, ibu-ibu, izin dalam kesempatan ini ingin berbagi sedikit mengenai makna tauhid dalam sisi penyucian diri. Kita biasanya kan belajar tauhid itu Gusti Allah. Pokoknya tauhid itu mengenai bagaimana kita memahami Gusti Allah. Kalau dalam pelajaran akidah biasanya tauhid niku wonten 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kali tauhid asma wa sifat. Maksudnya tauhid rububiyah yakni mengesahkan Gusti Allah bahwa Gusti Allah ini yang mengatur alam semesta, yang memberi makan kita Gusti Allah, yang memberi minum, yang mengizinkan kita bernafas adalah Gusti Allah. Adapun kalau tauhid uluhiyah itu yang mana turunannya diajukan oleh Ibnu Taimiyah, yakni mengesahkan bahwa yang kita sembah itu memang hanya Gusti Allah. Karena kayak sebagaimana setan itu mengakui adanya Gusti Allah, mengakui Gusti Allah itu yang menciptakan dunia segala macam, tapi setan nggak mau menyembah kepada Gusti Allah. Artinya setan mengakui bahwa Allah itu Rabb, tapi nggak mengakui bahwa Allah itu ilah, bahwa Allah itu layak disembah. Nah, karena itu menjadi penting salah satunya adanya tauhid uluhiyah, bahwa kita memastikan yang kita sembah itu ya memang Gusti Allah semata. Bukan kalau misalnya di Hindu itu ada Tuhan besar, ada Tuhan-Tuhan kecil, tapi yang disembah itu Tuhan-Tuhan kecil. Nah, kita menguluhiyahkan hanya Gusti Allah semata. Nah, adapun tauhid asma wa sifat adalah kita mengesahkan bahwa sifat-sifatnya Gusti Allah walaupun nampak banyak tapi zatnya itu hanya satu. Allah itu Maha Pengasih, lagi penyayang, Maha pencintai, Maha berkuasa, segala macam sifat-sifatnya ada banyak, tapi bukan ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang mencintai. Semuanya itu sifatnya Gusti Allah. Nah, dalam pembahasan akidah adalah penting untuk kita bisa mengenali Gusti Allah agar kita mengetahui betul yang kita sembah itu siapa, agar kita tidak salah menyembah. Karena itu berdasarkan pandangannya Imam Junaid, tauhid adalah ilmu yang mendasar sebelum kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Gusti Allah. Karena kita tidak mungkin mampu mencintai atau tidak mampu bisa mengabdikan diri kepada seseorang yang kita tidak kenali. Masa mau ngirim nafkah ke rekening gak jelas, kayak aku seneng arek iki saya kirim, kan gak mungkin. Mestinya ya ngerti mukanya dulu, terus nomboten. Minimal itu kita harus mengenali. Sebagaimana kita juga perlu mengenali Gusti Allah dari dari jalal ya, dari kemahabesaran dan maha keagungannya dengan sifat-sifatnya, bahwa Gusti Allah itu hakikatnya tauhid. Nah, dalam pembahasan akidah, pembahasan tauhid yang tidak dihubungkan kepada peranan manusia mengenai tauhid itu bisa malah menjadi debat-debat yang tidak perlu. Makanya banyak mutakalim itu memang penting untuk menegaskan Gusti Allah itu siapa, tapi kita tidak berhenti di situ untuk kemudian terjebak dalam berdebat. Kita kan ingin menyembah, bukan berdebat. Nah, apa istilahnya? Maka karena itu para sufi, orang-orang soleh berangkat dengan pengertian bahwa
berdasarkan Imam Junaid, tauhid adalah ifradul qadim anil muhdas, yakni mengesahkan yang abadi, yakni Gusti Allah dari para ciptaan-ciptaannya, anil muhdas, dari yang baru terciptakan dalam bumi. Jadi kita mengesahkan Gusti Allah, memisahkan Gusti Allah itu daripada ciptaan-ciptaannya. Jadi kita nggak mencampurkan. Kalau kita itu mencintai keluarga kita tidak mencintai keluarga kita karena dia keluarga kita semata, tapi karena Allah memerintahkan ini, karena ini adalah jalan saya untuk mencintai Gusti Allah. Jadi karena itu, misalnya kita ditanya bagaimana mencintai keluarga kita karena Gusti Allah, artinya saat misalnya keluarga kita mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, maka kalau kita mencintai keluarga kita karena Gusti Allah, maka kita akan meluruskannya, bukan mengikuti untuk mendapatkan ridho keluarga kita yang nauzubillah. Insya Allah di sini keluarga kita termasuk keluarga yang baik yang mengajak kita kepada jalan yang lurus. Bagaimana misalnya para koruptor itu tantangannya, misalnya orang yang berusaha bekerja tapi bisikan keluarganya cukup aku ini gitu. Kadang goyangannya itu keras. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita memurnikan Gusti Allah, bagaimana penyembahan kita kepada Gusti Allah daripada makhluk-makhluknya, daripada semua yang baru, daripada ciptaan. Dan itu salah satunya misalnya kayak kita berupaya untuk berkumpul, menyatu, tapi kan ini misalnya Pulau sama Arjuna ini berada dalam ruangan yang sama, tapi kan saya enggak, kemudian tangannya jadi satu kali Arjuna, tapi kita bersatu di sini bersama-sama karena kita berkumpul, kita ingin sholat bersama, kita ingin punya perkumpulan yang baik. Sebagaimana itu juga serupa dengan bagaimana kita ingin berkumpul dengan Gusti Allah, ingin mendekat kepada Gusti Allah. Maka saat kita mendekat kepada Gusti Allah yang qadim, kita juga akan menjauh dari tempat-tempat yang buruk atau dari kecenderungan-kecenderungan yang makhluk. Misalnya saat orang memutuskan untuk berkumpul ke masjid, berarti tandanya orang itu juga menjauhi tempat-tempat maksiat atau menjauhi tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Jadi konsekuensi kita juga seperti itu. Saat kita ingin mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah, kita juga menjauhi yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Kalau kita berusaha mencintai orang yang kita sayangi, kita juga kok nggak mungkin kayak kita mencintai musuhnya orang yang kita cintai gitu kan. Jadi sama saat kita mencintai Gusti Allah, artinya kita juga mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena kita ingin mencari ridhonya Gusti Allah. Masa kita mencintai yang tidak disenangi oleh Gusti Allah? Nah, itu salah satu pengertian mengenai ifradul qadim anil muhdas. Jadi kita benar-benar pokoknya Gusti Allah, pokoknya segala hal ini yang baik-baik ini semuanya berangkat daripada Gusti Allah. Mungkin misalnya kalau saya alhamdulillah bisa sekolah, itu diberikan diberikan uang saku, diberikan rezeki itu lewat orang tua saya. Maka saya bersyukurnya kepada Gusti Allah telah memberikan rezeki lewat orang tua saya. Kalau misalnya saya bilang benar-benar bahwa sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada saya itu orang tua saya tapi bukan Gusti Allah, nah itu namanya saya masih tercampur, bahwa saya menganggap rezeki saya datang dari makhluk. Dan nauzubillah. Sebenarnya segala hal yang berada di dunia ini datang semuanya daripada Gusti Allah, tapi melewati makhluk. Sebagaimana kita dapat rezeki dari pekerjaan segala macam, itu walaupun jalannya lewat daripada gaji, daripada teman, daripada orang tua, yang menyebabkan itu mungkin hanyalah Gusti Allah. Nah, karena itu tauhid itu ada 4 tingkatan. Ada tauhidnya al-awam, ada tauhidnya al-mutakallim, ada tauhidnya al-khawas, dan ada tauhidnya khawasul khawas. Apa itu? Bahasa Arab semua. Tauhidnya awam ini yakni dari pengertian yang serupa mengenai ifradul qadim anil muhdas, bahwa masyarakat yang bukan termasuk orang-orang yang misalnya orang yang belajar kuliah, yang belajar agama secara serius, itu ya udah tauhidnya ngikuti kalau di Islam itu disuruhnya ya sholat menjalankan rukun Islam segala macam,
tapi masih ada dorongan-dorongan motivasi yang disebabkan oleh makhluk. Misalnya kita sholat mendapatkan surga, nggak mau masuk neraka. Surga dan neraka ini kan sebenarnya makhluk, tapi untuk orang awam diizinkan untuk misalnya ya udah boleh, misalnya bisa dekat Gusti Allah itu lewat surga boleh, tapi dorongannya itu surga dan neraka, mengenai takut misalnya apa segala macam, bukan belum sampai hakikat benar-benar Gusti Allah semata. Tapi ini tidak mengapa. Nanti saat seseorang itu berangkat dengan semakin bertambah ilmunya, maka dia akan mencapai namanya tauhid pada tingkatan mutakalim, atau tauhidnya orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai, yang belajar agama, memahami hadis dan Al-Quran, memahami Gusti Allah itu sebenarnya siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Misalnya pada tingkatan yang kedua ini, saat seseorang mempelajari agama lebih dalam, lebih memahami mengenai makna sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa segala macam, maka orang yang berada pada tauhid tingkat 2 ini bisa mengapresiasi atau menghargai Gusti Allah atas sifat-sifatnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu masih atas dorongan-dorongan dunia, kalau misalnya sholat ada buka bersama, banyak makanan misalnya gitu, ya kumpul dulu sholat, alhamdulillah, dan itu juga sebagai jalan. Nah, nanti saat seseorang itu semakin bertambah ilmunya, semakin belajar mengenai Gusti Allah, maka mereka lebih memahami bahwa makhluk-makhluknya adalah jalan untuk kita bisa memahami sifatnya Gusti Allah, bahwa kita lewat buka bersama, lewat banyaknya rezeki, makanan-makanan yang ada, kita bisa memaknai bahwa ini sebenarnya adalah cara Gusti Allah menghidupi kita, memberikan rahmat, mencukupi rezeki. Maka tingkatnya mutakalim adalah mereka mengabdi dan menyembah pada Gusti Allah karena sifat-sifatnya. Tapi masih ada ketakutan-ketakutan dan juga ada harap-harap duniawi. Nah, kemudian masuk kepada tingkatan ketiga dan keempat, khawas dan khawasul khawas. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyembah Gusti Allah itu bukan karena takut azab, bukan karena menghindari dosa, tapi mereka adalah orang-orang yang kalau lupa zikir itu takut. Kalau kita kan misalnya kadang zikir, tapi misalnya dungo itu ya Allah ampuni dosa-dosa saya, dijauhkan saya dari segala macam. Ada orang yang ibadahnya itu sangat kuat, dan akhlaknya itu sangat baik, setiap hari berzikir. Mereka kalau lupa berzikir, mereka itu memohon ampun. Ya Allah, pangapunten saya lupa zikir tadi. Nah, apa kita sudah sampai tingkat itu kan? Semoga kita bisa sampai tingkat yang tinggi seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya sudah mengetahui. Jadi kalau tingkatan keyakinan itu ada 3. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin itu kita yakin karena ilmu, yakin karena baca buku, yakin karena diberitahu informasi yang benar. Misalnya temannya Arjuna tadi dibilangi sama Arjuna, di RD ada buka bersama. Temannya yakin, aku dikasih tahu kalau di sini ada buka bersama. Tapi tingkat keyakinan temannya Arjuna berbeda sama Arjuna yang datang, loh beneran ini sudah ada makanannya gini segala macam. Lebih yakin, itu tingkatan ainul yakin. Nah, kemudian sampai tingkatan hakul yakin adalah saat kita tidak hanya mengetahui keyakinan itu dari pengetahuan dan juga mata langsung, tapi benar-benar Gusti Allah itu membukakan hati bahwa ini itu benar-benar benar. Istilahnya kita kan kalau misalnya kita tidak ada masalah hati, kalau kita tidak ada elemen hati dalam mengetahui sesuatu, mungkin semua orang di dunia ini diberitahu informasi benar langsung masuk Islam. Tapi kan enggak seperti itu, bahwa dalam kita menerima pengetahuan dan menerima informasi itu, seluruh diri kita itu harus bersaksi akan kebenaran itu. Jadi ilmu kita mengetahui, mata kita menyaksikan, dan hati kita menerima. Dan hakul yakin itu saat benar-benar iki. Nah, kemudian itu yang kemudian membedakan antara tauhidnya
masyarakat awam dan tauhidnya orang berilmu, dan juga tauhidnya golongan ketiga dan keempat ini, yakni orang-orang soleh, khawas dan khawasul khawas. Adapun kalau yang khawas ini, yang tingkat ketiga ini, yang mereka udah mengabdi kepada Gusti Allah dan seluruh hidupnya itu benar-benar mengingat Gusti Allah, yang sampai pada tahap tidak yang memohon ampun kalau lupa berzikir. Kita memohon ampun kalau misalnya berdosa atau bikin maksiat. Nah, orang-orang seperti ini sudah memohon ampun kalau lupa zikir, lupa amalan sunnah segala macam begitu. Nah, adapun yang terakhir yang khawasul khawas, itu mereka yang termasuk dalam hadis qudsi. Ada hadis qudsi sahih, yakni berbunyi maknanya, Allah berfirman, aku mencintai hambaku yang mencintaiku, dan apabila mereka mencintaiku dengan sebegitu besar, maka mataku adalah matanya, tanganku adalah tangannya, dan lisanku adalah lisannya. Artinya bukan berarti kemudian nauzubillah menyatu dengan Gusti Allah, tapi bagaimana saat kita sudah bisa mencintai Gusti Allah dengan cinta yang begitu dalam, maka mata kita akan dikendalikan atau diarahkan oleh Gusti Allah untuk melihat hal-hal yang benar. Tangan kita akan digerakkan oleh Gusti Allah untuk melakukan hal-hal yang benar. Maka lisan kita juga akan dikendalikan oleh Gusti Allah untuk mengucapkan kebenaran. Karena tidak semua orang bisa, atau tidak semua orang itu mencapai kedekatan dengan Gusti Allah yang sebegitu rupa. Misalnya kayak kita punya ada keluarga yang paling dekat dengan kita, dan ada teman-teman yang mungkin agak jauh segala macam. Sebagaimana Gusti Allah juga seperti itu. Mereka yang benar-benar berusaha untuk mendekat dengan Gusti Allah dengan sedekat-dekat kedekatan, untuk berusaha untuk mengesahkan Gusti, menegakkan tauhid dengan sebetul-betulnya, mereka akan diberikan arahan dan diberi hidayah oleh Gusti Allah. Dalam arti itu tadi, segala amalannya itu diarahkan oleh Gusti Allah, sebagaimana tangannya itu digerakkan dan sebagainya. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat mengenai perang Badar, bahwa yang melempar panah itu bukan kamu, bukan orang-orang, tapi sebenarnya Gusti Allah yang melempar panah pada perang Badar itu. Itu menjadi dalil mengenai bahwa saat seseorang itu sudah berada dalam keridhaan yang benar-benar tinggi, maka amalan-amalan kita kemudian digerakkan langsung oleh Gusti Allah. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu pembahasan tauhid menjadi satu dengan tawakal. Jadi saat kenapa pembahasan tauhid menjadi satu dengan tawakal? Karena saat kita sudah bisa mengamalkan tauhid dengan sepenuh-penuhnya, benar-benar mengesahkan Gusti Allah, maka kita baru bisa tawakal. Kalau kita sudah dekat sama Gusti Allah, sampai kita mencintai begitu tinggi, sampai Gusti Allah mau untuk menggerakkan segala pandangan kita, lisan kita, dan amalan kita itu oleh Gusti Allah, itu baru bisa tawakal. Nah, misalnya kalau orang belum melakukan kewajibannya terus angger tawakal, itu bukan tawakal, itu menyerah. Nah, kalau misalnya kita masih jauh dengan Gusti Allah, ya saya sudah melakukan beberapa hal sedikit, tapi ya udahlah saya tawakal. Nah, Gusti Allah belum cukup mencintai sampai ingin menggerakkan orang itu untuk mengurusi urusannya, memberikan rezekinya dan segala macam. Jadi apabila kita ingin kemudian tawakal dengan Gusti Allah, maka cara kita untuk mendapatkan tingkat tawakal itu adalah dengan benar-benar bisa mencintainya sebagaimana Gusti Allah sudah mencintai kita. Makanya salah satu tanda amalan atau hidup kita sudah diridhoi adalah diri kita mudah untuk beramal kebaikan. Kalau diri kita sudah mudah untuk beramal kebaikan, itu tandanya Gusti Allah ridho dengan diri kita. Maka kemudian kita diizinkan untuk beramal-amal baik. Adapun orang yang belum dicintai oleh Gusti Allah dengan cinta yang benar-benar besar, maka mereka tidak digerakkan untuk berbuat amal-amal yang baik. Jadi misalnya kita kan kadang kepikir, kayaknya enak kalau bisa ngasih sedekah, enak kalau bisa bantu teman. Tapi cuma berhenti di pikiran aja, nggak kewujud-wujud. Itu kadang kan kita suka kayak gitu. Artinya mungkin apa yang kita niati itu belum benar-benar kita wujudkan dalam bentuk kesungguhan untuk kita memohon ampun dan juga berdoa pada Gusti Allah untuknya diwujudkan. Kalau misalnya iya diwujudkan,
itu berarti Gusti Allah ridho dan kemudian diinginkan. Kalau keinginan-keinginan baik kita belum diwujudkan oleh Gusti Allah, maka ia menunggu cinta kita untuk kemudian membantu Gusti Allah mewujudkan amalan-amalan kita. Maka dalam bulan Ramadan ini adalah masa yang baik untuk kemudian menyucikan diri dari satu bulan dari mungkin hal-hal yang buruk yang kita dalam setahun belakangan itu terjadi kepada diri kita. Kita memurnikan niat kita di bulan Ramadan ini agar di bulan Syawal melepas dari bulan Ramadan kita bisa kembali suci, kembali fitri lagi. Dan itu maksudnya kembali fitri adalah saat kita sudah bisa Assalamualaikum. Saat kita sudah bisa menanggalkan diri kita, melepaskan diri kita dari kecenderungan-kecenderungan duniawi. Mulai dengan kita benar-benar menunggalkan Gusti Allah, mengesahkan Gusti Allah dan menjauhi kecenderungan-kecenderungan kepada makhluk. Jadi semoga kita di sini semoga kita bisa termasuk orang-orang yang mampu mencintai Gusti Allah karena Gusti Allah, bukan lagi karena karena godaan-godaan makhluk, bukan lagi karena pujian tetangga dan pujian orang lain atau karena ujub. Semoga kita termasuk orang yang mampu mencintai Allah sebagaimana Gusti Allah sudah mencintai diri kita. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila ada kesalahan itu semurninya dari saya, apabila ada kebenaran itu murni dari Gusti Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.